Kitab Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20 mencatat, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saat sedang membaca ayat di atas, tiba-tiba saja saya jadi tahu jawaban dari pertanyaan, mengapa doa-doa kita sepertinya belum berhasil mengubahkan fakta-fakta negatif dalam kehidupan ini? Jawabannya jelas ada pada ayat tersebut. Ternyata disebabkan oleh pikiran kita yang belum selaras dengan doa yang kita panjatkan. Apa maksudnya? Contoh kasus di bawah ini akan memberi penjelasan yang akan membuat kita jadi lebih paham. Misalkan, kita sedang mendoakan orang lain yang kita kasihi agar mengalami perubahan. Dalam doa yang kita panjatkan, pastilah perkataan positif yang kita ucapkan. Segala hal yang baik dan pengharapan begitu saja terucap dari mulut kita di hadapan hadiratnya. Tapi saat selesai berdoa dan berada dalam kehidupan sehari-hari, pikiran kita lebih sering memikirkan segala keburukan, kelemahan, ataupun kesalahan yang orang itu miliki. Jadi tanpa sadar, kita masih memiliki dua sifat, yaitu sifat dunia ini yang penuh dengan kebencian, yang biasa termanifestasi dalam hidup sehari-hari, dan sifat Allah yang penuh dengan kasih, yang biasanya termanifestasi saat kita ada dalam doa. Sifat dunia itulah yang harus kita tanggulangi. Tidak boleh ada roh-roh dunia ini yang terus bercokol dalam hati dan pikiran kita. 1 Korintus 2 ayat yang ke-12. Mintalah kepada Roh Kudus untuk memenuhi hidup kita dengan kasih ilahinya. Efesus 3 ayat 16-19 mencatat, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saya yakin sekali, saat kasih ilahi memenuhi batin kita, maka pikiran kita pun akan jadi selaras dengan doa-doa yang merupakan pernyataan dari firman ataupun janji Tuhan yang kita panjatkan. Bagaimana wujud konkret dari pikiran yang telah selaras dengan doa atau firman atau janji Tuhan tersebut? Filipi 4 ayat yang ke-8 dalam terjemahan firman Allah yang hidup menegaskan, saudara sekalian yang saya kasihi, pada akhir surat ini, saya ingin mengatakan satu hal lagi. Arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar, yang baik, dan yang adil. Renungkanlah hal-hal yang murni dan yang indah, serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain. Ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersukacita. Saya yakin sekali, sewaktu pikiran kita selaras dengan ayat di atas, maka pada saat kita berdoa, akan terjadi akselerasi yang dahsyat. Akan ada kuasa doa yang melampaui apa yang kita pikirkan dan doakan sebagai wujud nyata dari jawaban doa. Dia Bapa yang baik. Ia menghendaki diri kita sempurna dalam hal kasih. Dalam arti kita betul-betul bebas dari berbagai konflik batin. Sehingga sewaktu kita berdoa, maka jawabannya pastilah ya. Kita akan menjadi saksi bahwa Dia masih Tuhan yang selalu menjawab doa. Amin.